Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru bi dzatillah. Pikirkanlah, bahaslah, kajilah, dalami ciptaan-ciptaan Allah. Jangan sekali-kali mikirin zat Allah. Al-idrak isyraq, tarkul idrak idrakun. Ngebayang-bayangin zat Allah bisa terjerumus ke dalam musyrik, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Tarkul idrak, ketika sudah bersih dari ngebayangin zat Allah, maka berarti dia sudah menemukan Tuhan. Jangankan dalam kenyataan, dalam imajinasi pun kita dilarang ngebayangin Allah. Tuhan tuh kayak gimana? Seperti apa? Enggak ada kayaknya, enggak ada sepertinya. Ini Allah yang ngasih tahu. Laisa kamitslihi syai'un. Apapun enggak ada yang menyamai Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Satu pun enggak ada yang sama dengan Allah, baik zatnya, sifatnya maupun perbuatan. Makanya Allah itu esa, ahad fil dzat, fil sifat, fil af'al, wahdaniyah. Maha esa zatnya, sifatnya, perbuatannya. Gimana tuh kalau pengen kenal Allah? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang telah mengenal dirinya, maka dia benar-benar telah mengenal Tuhannya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian, apakah enggak kalian perhatikan? Makin mengenal diri akan makin mengenal Tuhan. Karena kita khusus membahas tentang keesaan zat Allah, maka kita akan membahas makhluk secara fisik zat. Sebagaimana yang lalu, secara umum makhluk Allah atau aghyar atau akwan atau masiwallah, makhluk Allah baik yang fisik maupun metafisik, yang nyata maupun yang gaib, makhluk darat, lautan, udara, makhluk di seluruh planet, bahkan planetnya, itu terbagi berapa kelompok? 2 kelompok besar. Satu, jauhar atau benda materi. Kelompok zat. Yang kedua, arad, kelompok sifat. Kelompok jauhar terbagi berapa unsur?
terdiri dari 5 unsur. 1, hayuli, ini bahasa Yunani, bukan bahasa Arab, artinya bahan, materi. Yang kedua, surah, ini bahasa Arab, artinya bentuk. 3, jisim atau jasmani atau fisik atau jasad atau badan, awakmu, awakku. Yang keempat, nafsu. 5, akal. Jadi makhluk apapun, pokoknya selain Allah, zat padat, zat cair, gas, makhluk nyata, makhluk gaib, itu semuanya minimal terdiri dari 3 unsur, bahan, bentuk, fisik. Maksimal ada yang ada punya akal dan nafsu. Kita ini review sedikit ya. Ada bahannya sama dengan binatang, bahan-bahan kita. Ya, sama dengan monyet. Bahannya, bentuknya? Hah? Itu yang ngomong beda-beda dikit berarti masnya jujur berarti. Saudara berarti ya. Makanya Bang Darwin ya, dia ngeduganya kita turunan itu, turunan monyet karena beda-beda dikit. Bang Darwin, aduh ayah wae, ono ae. Quran mah nggak begitu ya. Padahal Quran mengatakan manusia itu dari mana asalnya? Tanah. Cuman tanah itu kan macam-macam katanya ya. Ada tanah yang karena dari tanah gitu kan, sehingga suka ada yang ribut aja suami sama istri. Tiada hari tanpa ribut. Mungkin itu diciptakan dari tanah sengketa. Gitu. Akhirnya ribut melulu, atasan sama bawahan ribut, anak sama orang mantu sama mertua. Aduh, jadi mencurigakan itu bahannya. Ini pada kemana biasanya ada 1000 orang yang hadir, kok ini jadi kurang begini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Walaupun di musim cobaan seperti ini, kita semoga diselamatkan Allah lahir batin. Baik, termasuk virus. Nah, ini kita nih, kita ada bahannya, ada bentuknya. Bahannya sama dengan binatang. Sekecil apapun itu binatang, bahannya daging, tulang, darah, dan lain-lain lah. Yang fisik aja, yang jangan yang non fisik, apa karbohidrat, protein nggak usah itu mah. Yang kasat mata, daging, tulang, darah, bentuknya ya seperti ini. Cuman antara kita dengan binatang beda bentuk. Nah, ketika bahan dan bentuk berpadu, jadilah jasmani atau fisik. Jadi fisik itu gabungan dari bahan dan bentuk. Bangunan ada bahan, ada bentuk. Bahan bangunan masjid sama dengan rumah. Cuman ini disebut masjid atau musola, ono disebut rumah. Kenapa? Beda bentuk. Ini disebut masjid, musola, ono misal disebut gereja, beda bentuk. Bahannya sama. Ini disebut rumah, ono disebut jembatan, bahannya sama, beda bentuk. Sehingga disebut fisik bangunan. Fisik postur tubuh, fisik, awak, jasad sama.
Fisik bangunan ini, fisik bangunan kira-kira fisik jembatan ini berapa ratus tahun kekuatannya, wahai teknokrat. Oh ya kira-kira 1000 tahun lah. Kan namanya pakar bisa memprediksi ya kekuatan kualitas fisik. Tapi sebetulnya kalau kita telaah, bahan pun tetap bisa disebut fisik kalau kita telaah. Nah, ini kue-kue nih, ada bahan kue, terigu, gula, mentega dan lain-lain. Ketika sudah dicetak, di open, jadilah bolu, jadilah donat, jadilah nogosari, papais. Bahannya kadang sama tapi beda bentuk, sehingga disebut fisik. Tapi sebetulnya bahan pun kalau kita ambil satu butir pasir, bahan bangunan, bahan kue, bahan ayam, bandeng, ikan, nah satu butir bahan itu kalau kita ambil bisa disebut fisik. Kenapa? Karena ada bahan dan bentuk. Sehingga kalau dicincang, ada mutilasi, naudzubillah, misal mutilasi ayam lah ya, apa-apa lah. Kalau mutilasi orang rada horor lah. Mutilasi ayam, potong 10 bisa, potong 100 bisa, potong 1000 bisa, potong 1.000.000.000 bisa. Dicincang sampai potongan terkecil yang tidak bisa dipotong-potong lagi. Itu namanya apa? Atom. Ada yang mengatakan atom masih kebagi proton dan neutron, molekul. Itu pun kalau kita ambil tetap bisa disebut fisik karena ada bahan dan bentuk. Makanya pasir aja kan bentuknya ada yang lonjong, ada yang bulat murni. Terigu ya bulat pasti. Semen, itu satu butir semen yang halus banget kita ambil, itu kan bahan bangunan, bahan. Tapi kalau kita ambil tetap masih bisa disebut fisik karena ada bahan dan bentuk. Termasuk virus, mau virus HIV, mau virus COVID, mau virus flu burung, mau virus apa aja lah, salmonella dan lain sebagainya yang bikin mencret. Itu kalau diambil sekecil apapun bisa disebut fisik. Kenapa? Karena ada bahan dan bentuk. Fisik. Termasuk malaikat ada bahan dan bentuk. Dijelaskan dalam berbagai hadis. Bahannya adalah cahaya. Bentuknya berbagai macam. Ada yang malaikat Jibril sayapnya 600 sayap. Dan lain sebagainya. Pernah ketemu malaikat? Rasulullah pernah ketemu malaikat Jibril dalam bentuk asli berapa kali? Sampai menggigil beliau kan. Pernah ketemu malaikat? Mau? Mudah-mudahan cepat ketemu dengan Israel. Ini sekarang sedang sibuk malaikat Israel ini ya. Masya Allah. Di saya hampir tiap subuh innalillah. Ini pakai speaker ini, tadi dikira di sini. Barusan tanya sama Pak ini, innalillah hampir tiap hari. Masya Allah. Dan saya lihat di grup teman-teman, iya sama di sini juga tiap hari yang meninggal, tiap hari yang meninggal. Yang jelas meninggal bukan karena sakit hakikatnya, karena sudah ajal. Sakit hanya jalan aja. Sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz umur kita hari anu, bulan anu, tahun anu, jam sekian, sudah. Jadi harusnya enggak kaget. Dan kita harus siap setiap saat. Mau masih sehat, mau masih muda, kalau udah waktunya meninggal. Jadi ini gara-gara virus nih mesti meninggal. Enggak, hakikatnya mah udah ajalnya. Sudah dalam ilmunya Allah, sudah udah ada di Lauhil Mahfuz bahwa saat ini Allah akan mewafatkan hambanya banyak gitu. Cuman terhubung ke syariat, sakitnya ini. Ada yang enggak sakit lagi malah. Masya Allah. Ada yang berapa waktu lalu suaminya, sekarang istrinya menyusul. Setia sehidup semati.
Ada yang istrinya duluan, suami. Baru berapa hari, berapa minggu. Masya Allah. Setan, ada bahannya? Apa? Ini kayak kenal banget sama setan sih. Apa teman setia gitu? Kalau kata sebuah tafsir saya pernah baca, setan itu, manusia itu kalau maksiatnya masih sendiri, belum ngajak-ngajak orang lain, itu masih manusia, masih jadi manusia. Tapi ketika sudah ngajak orang, itu udah jadi setan dia. Cuman bentuknya doang manusia. Makanya kalau main gapleh sendiri aja, biar nggak jadi setan itu. Kalau mau zina sendiri aja, jangan sama perempuan. Nggak jadi setan. Nauzubillah. Nah, surga ada bahannya, ada bentuknya sehingga berfisik, neraka ada bahan sehingga berfisik. Cahaya ada bahannya, air aja ada bahannya kan? Masih ingat bahan air? Bahan masa air CO2? Ini pasti nggak makan sekolah ini sudah. Hah? Air apa bahannya? Ya iya air, susah-susah amat. Ese-ese amat. Air katanya ribuan molekul ya, gabung-gabung jadi bentuknya ngikuti bentuk wadah. Kalau dia di kendi kayak kendi bentuknya, kalau di teko kayak teko, kalau di danau kayak danau juga macam-macam dan seterusnya. Jadi bisa nggak disebut fisik? Bisa. Malaikat dari cahaya berbagai bentuk bisa disebut fisik, cuman oleh ahli bahasa kalau makhluk nyata disebutnya jisim, fisik, jasmani. Kalau makhluk gaib disebutnya jirmun, jirim. Itu dalam istilah bahasa Arab. Makanya kata orang Sunda mah, waduh saya semalam jam 3 ke sono, tiba-tiba aya nu ngajirim gitu kan ya, perwe gitu. Ngajirim, ngasim fisik, berbisik. Ngajublek, gebelek-gebek, ngejentul, ngejogrok, nongkrong, berfisik. Tasakhus. Nah, itu makhluk. Pokoknya makhluk apapun nyata, gaib, berfisik. Kenapa? Karena terdiri dari bahan dan bentuk. Allah mukhalafa lil hawadis, tidak sama dengan makhluk. Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan apapun. Allah lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau makhluk berfisik karena berbahan dan berbentuk, Allah tidak seperti makhluk. Makanya jangan ketika kita bisa bicara cahaya Tuhan, itu bukan Tuhan dari cahaya, itu bahasa majaz namanya. Artinya hidayah Allah. Cahaya Tuhan sudah masuk ke hatinya. Artinya hidayah Allah, petunjuk. Hati-hati dalam memahami itu. Di Quran ada Allahu nurus samawati wal ard. Ini jangan diterjemahankan harfiah, letterlux. Makanya harus lihat tafsirnya. Di sana dijelaskan ay munawwirus samawati wal ard. Allah yang mencahayai, yang menyinari, yang mencahayai langit dan bumi. Sebagaimana Allah menciptakan apapun. Bukan Allah itu cahaya langit dan bumi, bukan. Munawwir. Makanya jangan dibayangin Allah ngejublek, ngebelek-bek, ngejentul, ngejogrok, nongkrong, berfisik. Yakini Allah ada, namun apapun yang terbayang Allah tidak seperti itu. Ulama mutakallimin, ulama ahli tauhid juga udah ngasih rumus. Gimana atuh jak kebayang aja Allah ngejublek, ngebelek, ngejentul, ngejogrok, nongkrong, berfisik.